Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Kusuma Prabaswara, biasanya dipanggil Fadil, dari Tera 17 Parasitologi, dan juga program studi kedokteran. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai celiac disease dari tugas PKKMB 2. Dari pengertiannya tersendiri, celiac disease adalah penyakit autoimun kronis yang terjadi ketika tubuh memberikan reaksi imun terhadap gluten pada orang yang memiliki faktor genetik tertentu. Gluten banyak terdapat pada gandum, barley, dan rye. Reaksi imun menyebabkan peradangan dan kerusakan pada usus halus. Kerusakan usus membuat tubuh sulit menyerap zat gizi yang ada dari makanan dan minuman kita. Akibatnya dapat terjadi malabsorpsi, anemia, penurunan berat badan, dan juga gangguan pertumbuhan pada anak kecil. Sederhananya seperti ini, gluten menyebabkan reaksi sistem imun yang usus halus deteksi dan membuat usus halus rusak dan membuat penyerapan zat gizi itu menjadi terganggu. Definisi ini sesuai dengan pedoman American College of Gastroenterology yang menjelaskan celiac disease sebagai respon imun terhadap gluten yang menyebabkan cedera pada usus halus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi atau penyebab dari celiac disease. Kita harus tahu bahwa celiac disease bukan disebabkan oleh infeksi, tetapi terjadi karena kombinasi beberapa faktor. Yang pertama, faktor genetik, terutama pada gen-gen tertentu. Orang-orang yang memiliki gen tersebut meningkatkan resiko, tetapi tidak berarti seseorang pasti mengalami celiac disease. Yang kedua, ada dari gluten. Ini yang harus sangat-sangat kita perhatikan, karena gluten merupakan pemicu utama yang terdapat pada gandum, barley, dan rye. Yang ketiga adalah faktor sistem imun. Biasanya, sistem imun bereaksi secara berlebihan terhadap komponen gluten. Dan reaksi tersebut menyebabkan kerusakan pada jaringan usus yang membuat usus kita tidak bisa menyerap zat gizi. Dan faktor lain-lainnya yang menyebabkan beberapa penyakit autoimun dapat meningkatkan resiko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari celiac disease tersebut. Yang pertama, kita harus memperhatikan konsumsi gluten. Karena gluten akan menghasilkan gliadin. Gliadin ini mencapai mukosa usus yang menyebabkan enzim TTG mengubah gliadin, dan gliadin dikenal oleh sistem imun pada individu dengan HLA-DQ2. Sel imun T teraktivasi yang menyebabkan peradangan pada usus halus. Fili usus mengalami kerusakan atau atrofi. Dan luas permukaan penyerapan zat gizi berkurang, yaitu malabsorpsi. Dan bisa mengakibatkan diare, anemia, penurunan berat badan, dan lain-lain. Saya selanjutnya akan menjelaskan apa akibat dari kerusakan usus itu sendiri. Karena fili usus yang panjang, luas permukaan besar, dan juga penyerapan zat gizi yang baik, itu bisa menyebabkan karena gluten dan celiac disease, bahkan menyebabkan luas permukaannya yang berkurang. Zat gizi jadinya sulit serap. Akibatnya kita tidak bisa menyerap zat besi, menyebabkan anemia dan juga kekurangan vitamin-vitamin dan mineral yang lainnya. Saya akan menjelaskan kasus yang ada di Indonesia. Dari data nasional mengenai celiac disease di Indonesia masih terbatas, sehingga belum ada angka prevalensi nasional yang kuat seperti pada beberapa negara lain. Namun, penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa celiac disease bukan hanya penyakit di Eropa, tetapi juga ditemukan di Asia. Dan Indonesia sendiri masih membutuhkan penelitian berbasis populasi yang lebih luas untuk mengetahui jumlah penderita secara akurat. Selanjutnya ada contoh kasus yang akan saya bacakan, yaitu mengenai seorang perempuan 22 tahun datang dengan keluhan diare berulang, perut kembung, mudah lelah, berat badan menurun, dan pemeriksaan menunjukkan anemia. Dokter mencurigai celiac disease dan melakukan pemeriksaan antibodi terhadap celiac disease. Sekian presentasi dari saya mengenai celiac disease. Semoga membantu kawan-kawan, kolega, dan kakak-kakak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.